Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat berkah, bulan yang kita tunggu-tunggu ketika bulan itu telah berlalu. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya Allah memerintahkan kita dalam berpuasa adalah dengan satu maksud, dengan satu tujuan, yaitu yang tertuang dalam surah yang sudah sangat populer terutama di bulan suci Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah Allah memerintahkan kita dalam berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa padaku. Nah, kita harus dekat kembali pembicaraan kita kali ini dengan bahasan takwa ini terlebih dahulu. Takwa ini adalah segudang manfaat, dan manfaatnya tidak main-main. Dalam yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-76, Allah menyatakan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, yang pertama kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bayangkan terlebih dahulu bagaimana kita dicintai. Mungkin yang paling terdekat adalah orang tua kita. Segala permintaan kita atau hasrat kita pasti akan dikabulkan oleh beliau, orang tua kita. Atau mungkin kita mempunyai masalah, terus kita cerita kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita sayang pada kita, dia akan dengan senang hati menerima kita, terus memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Atau naik yang lebih tinggi sedikit, di kabupaten atau di suatu daerah, ketika kita dicintai oleh pemimpin kita, maka bayangkan apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah sangat bermanfaat untuk diri kita. Bagaimana kita menjadi skala prioritas, di mana segala urusan kita akan dipermudah. Itulah. Nah, bayangkan jika yang mencintai adalah Allah, yang memiliki segalanya yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit, segalanya, yang menguasai penguasa yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Maka bayangkan jika kita berada di posisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar di setiap masalah-masalah hidup kita. Masalah hidup kita setiap hari. Saya mau tanya, di mana atau apakah ada orang yang berani menyatakan bahwasanya saya tidak punya masalah, atau saya 2 jam ke depan tidak akan menemui namanya masalah, atau satu hari selanjutnya saya tidak akan menemui masalah? Tidak ada. Apalagi setahun, apalagi 10 tahun yang akan datang, kita tidak akan pernah bisa menjudge bahwasanya kita tidak akan menemui sebuah masalah. Kita adalah makhluk-makhluk yang bermasalah. Nah, Allah akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahan-permasalahan kita. Ini manfaat dari kita bertakwa. Yang kedua dalam surah At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa padaku, aku akan memberikan jalan keluar, makhraja, jalan keluar.
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ini yang ketiga. Dan akan memberikan rezeki dari segala sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita perhitungkan bagaimana datangnya, dari mana datangnya, semuanya tidak kita sangka-sangka. Dan tentu masalah rezeki ini bukan cuman ngobrol terkait uang dan uang. Rezeki ini dapat berupa kesehatan itu yang mungkin hari ini kita lebih utama, atau yang paling utama lagi adalah rezeki di mana kita dapat menikmati kehidupan kita sebagai muslim. Rezeki di mana kita bisa menikmati dengan iman yang ada dalam dada kita. Itu yang lebih penting. Nah, maka kita harus dudukkan kembali atau refresh memori kita bahwasanya kita diperintah puasa karena satu hal, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada tips. Dan tips ini disampaikan oleh orang yang paling pakar dari segala pakar, Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunilah segala dosanya sudah lalu. Itulah dimana kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang memerintahkan kita. Ini yang sesuai yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita zaman klasik, bahwasanya iman adalah meyakini bahwasanya puasa kita, yakin bahwasanya Allah lah yang memerintahkan. Kita mau berpuasa, kita mau lapar-laparan, kita mau menahan dahaga atau libido kita, itu karena Allah yang memerintahkan, bukan karena siapa-siapa. Dan maka untuk menurunkan iman ini, kita harus tahu bahwasanya ada amalan-amalan untuk meningkatkan iman kita atau menjadi parameter bahwasanya kita beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat al-mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, orang yang beriman itu ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertambah imannya, bergetar hatinya. Nah, ini loh, kita harus sering-sering berzikir, mengingat Allah untuk menjadikan Ramadan kita atau Ramadan kita kali ini sukses. Karena kita refresh kembali bahwasanya kita diperintahkan itu untuk kita bertakwa. Salah satu kiatnya adalah ini, mengingat Allah, zikrullah, sering-sering zikrullah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Nah, ini kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini juga. Nah, maka dari itu aneh jika kita di bulan suci Ramadan kita malah menjadi jarang buka Al-Quran, menjadi lupa atau melupakan diri bahwasanya
salah satu amalan yang sangat perlu di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Atau kita sering disibukkan dengan acara-acara manusiawi, acara-acara duniawi, sehingga kita melupakan Al-Quran untuk kita baca. Terus yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang iman itu orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan effort terlebih dahulu. Effort adalah ya usaha terlebih dahulu, ikhtiar terlebih dahulu. Dan yang kedua, ihtisaban adalah ketika kita berpuasa, kita itu merasa senang. Kita merasa senang, dan di dalam hadis Nabi SAW tidak merasa berat akan puasanya. Nah, jadi puasa hari ini atau puasa besok dan seterusnya kita buat enjoy, fun, atau seakan-akan ini adalah satu kesenangan atau buat sebagai hobi lah. Terus yang kedua, tidak merasa lama ketika berpuasa. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan bahwasanya baru jam 7:30 sudah mengatakan baru setengah 8, padahal sahur jam 4 pagi tadi kan. Itu subhanallah, tidak merasa lama. Atau bahkan ketika sudah berbuka, ya sudah buka, maka kita senantiasa, hati kita ini ubah mindset kita bahwasanya puasa adalah satu cara yang mudah untuk kita menggapai surganya, untuk kita lampaui pintu royan. Nah, kadang-kadang orang yang nggak betah, orang-orang yang seperti tadi, orang-orang yang baru jam 7:30 sudah ngersulol, biasanya orang lain nggak betah. Nah, maka orang-orang seperti ini harus mengubah mindset, di restart mindsetnya kembali kepada yang tadi, bahwasanya kita puasa adalah diperintah oleh Allah. Nah, itulah kiat-kiat bagaimana kita bisa sukses di bulan Ramadan kali ini. Yang pertama adalah mengingat Allah, yang kedua adalah sering baca Al-Quran, yang ketiga bertawakal, yang selanjutnya adalah membuat puasa kita adalah have fun, terus tidak merasa berat, tidak merasa puasa seharian itu lama banget gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.